balik lagi sama kita di Kupas Kupas Berita. Berita. Jadi mau bahas apa? Jadi apa kan kamu yang pembawa berita biasanya bahas ini yuk. Segera diputuskan. Jadi kita sebenarnya ini agak serius ya. Bukan agak, ini serius nih hari ini nih, nggak boleh ketawa-ketawa. Ya silakan. Oke. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas soal kasus yang lumayan rame ya. Ini kasus mahasiswi PPDS yang PPDS itu apa? PPDS itu adalah Program Pendidikan Dokter Spesialis. Program Pendidikan Dokter Spesialis. Nah, dia ini kemarin rame banget tanggal 12 Agustus itu meninggal dunia karena bunuh diri. Diduganya mengalami kayak tindak bullying ya. Cuma masih di tahap pemeriksaan lah gitu. Kita harus juga sebut bahwa ayah si korban ini, si orang yang bunuh diri ini juga sekarang meninggal. 16 hari setelah pemakaman almarhumah Aulia. Katanya dia sangat tertekan dengan meninggalan anaknya. Ini kematian anaknya, jadi mungkin entah depresi atau apa, akhirnya menyusul sang anak. Ya, turut berduka cita atas meninggalnya Aulia ini. Aulia ya. Aulia namanya. Dan karena kita mau angkat ini ya, kita juga udah ngumpulin mungkin data-data sama ada beberapa pengalaman yang mungkin serupa sama yang dialami Aulia. Karena beberapa hari lalu Bang Ade mungkin udah denger voice note-nya Aulia yang tersebar itu kan. Dengar. Itu jadi yang dia sampai nangis ya. Iya, dia nangis-nangis kayak dia bilang mau beli minum aja nggak bisa. Terus juga dia bilang punggungnya sakit, dia kerja jor-joran punggungnya sakit, katanya programnya acak-acakan kayak gitu. Dan dia tidak diberi peluang atau kesempatan oleh programnya itu untuk keluar dari tempat dinasnya itu. Sampai dia ngasih 50.000 ke customer service buat beliin minum. Jadi dia nggak boleh keluar ke supermarket buat beli makanan sampai segitunya. Sampai yang miris itu dia voice note-nya yang kayak, "Pak, aku nggak tahu nih bisa bertahan atau enggak di sini," kayak gitu. Nah ini buat penonton barangkali kita perlu bantu ya. Iya. PPDS itu adalah semacam program spesialis ya. Jadi kan dokter itu lulus S1 itu sebagai dokter umum. Udah bisa praktek udah. Tapi kan sekarang orang banyak yang kepengen jadi spesialis karena antara lain ya memang penghasilannya lebih tinggi dan memang lebih diperlukan atau sangat diperlukan oleh masyarakat luas ya. Tapi untuk mengikuti program untuk mendapat gelar dokter spesialis dia harus ikut PPDS tadi. Nah PPDS itu bukan bentuknya, jangan bayangkan kayak kita duduk di kuliah terus ada dosen yang ngejar ya. Tapi praktek. ada prakteknya nih. Prakteknya ditaruh di rumah sakit di bawah senior-seniornya, yaitu dokter-dokter spesialis yang lebih senior. Nah disinilah yang kemudian yang kamu sebut tadi semacam bully tadi. Jadi karena untuk bisa memperoleh nilai yang baik, dia harus nempel sama dokter-dokter spesialis yang senior itu. Dia harus belajar, dia harus membantu, dia harus terlibat. Karena memang kan menjadi spesialis itu tidak mudah. Diperlukan kecakapan-kecakapan yang nggak bisa hanya diperoleh di kelas. Memang harus berurusan langsung dengan pasien misalnya ya, gimana caranya mengobati, membantu, membersihkan bla bla bla, saya nggak tahu persis ya. Karena itu memang menjadi penting bahwa mereka itu berkuliah, praktek kuliahnya itu bersama para seniornya di rumah sakit. Nah masalahnya ternyata tadi itu kan para dokter-dokter senior itu banyak yang tidak tahu diri, menyalahgunakan kekuasaan. Jadi mungkin di sini dokter seniornya merasa bahwa para anak-anak baru ini harus banyak berguru sama gue nih, harus banyak belajar gitu. Jadi istilahnya menyalahgunakan ilmu pengetahuan dan kekuasaannya buat ya udah balas budi dong. Kan nggak mungkin nih gue ngasih ilmu gratis sih kan. Jadi ya itu mulai dari permasalahannya ada yang ini si Aulia ya katanya ya, yang istilahnya dia sampai harus ngabisin hampir ratusan juta gitu loh buat istilahnya mengakomodasi para dokter-dokter spesialis senior ini. Bahkan katanya ada juga Bang, salah satu nih kita di luar si dokter Aulia ya, ada juga salah satu mahasiswi PPDS, dia kuliah di salah satu kampus di luar Jawa, di mana dia ini katanya menghabiskan hampir ratusan juta untuk mengakomodasi para senior dan juga dosennya.
termasuk katanya si para dosen dan dokter senior ini katanya mau staycation dan itu harus si juniornya yang biayain. Staycation dibiayain oleh dokter-dokter yang sedang ikut. Iya, dokter junior staycation, terus juga katanya kedoknya tuh acara penyambutan lah dokter junior, tapi welcoming party katanya. Welcoming party juga gitu. Terus yang ngebiayain apa katanya yang pajak mobil si senior juga itu kan apa ya sebenarnya kan di luar nalar, nggak ada hubungannya sama sekali dengan kebutuhan pendidikan gitu loh. Sebenarnya paham sih, mungkin dokter ini ngira kayak lah kuliah kedokteran nih udah dokter duitnya banyak lah. Iya, itu jadinya disalahgunakan di situ. Cuman kan nggak semua orang kuliah kedokteran itu ibarat kaya-kaya gitu loh. Beasiswa kan. Kalaupun punya kalaupun kaya, ya tetap nggak pantas. Nggak pantas. Seperti yang tadi diceritakan oleh Cindy. Misalnya begini, kalau si dokter senior itu merasa bahwa mereka yang ingin jadi dokter spesialis harus bersedia kerja keras, belajar secara tough gitu ya. Kalau perlu nggak istirahat dulu, karena memang kan dokter kadang-kadang memang diperlukannya pada jam 2 malam dan seterusnya. Jadi memang menjadi dokter tuh proses menjadi dokter bukanlah proses yang sama dengan seperti misalnya saya yang mau menjadi ahli komunikasi. Yang hidupnya biasa-biasa aja kan, Nah jadi bagus juga bahwa si dokter senior tuh mengajarkan para juniornya bahwa hidup ini jauh lebih rumit daripada yang Anda bayangkan ya. Ini kerja keras nih, ini nggak gampang sama sekali. Kita harus menyelamatkan nyawa orang misalnya, kesehatan orang. Tapi kalau dari apa yang tadi Cindy ceritakan, itu kan tidak ada hubungannya sama sekali dengan keahlian dia untuk menjadi dokter. Misalnya kamu bilang kan tadi welcoming party katanya hampir makan biaya 50 juta apa berapa gitu. Nih, misalnya kita nih masuk nih ke program spesialis itu. Kira-kira welcoming party itu kan adalah sebenarnya welcoming terhadap kita kan? Iya. Malah mereka kita yang bayar. Kita malah harus bayar. Bayar membiayai di mana eventnya, misalnya di gedung mana, itu. makanannya apa, ya. Hal-hal semacam itu ya. Bayangin bisa ngabisin 50 juta kan? Iya. Tadi betul ya 50 juta yang antara lain untuk membiayai para senior tersebut. Ini yang menurut saya penyalahgunaan. Sangat-sangat. Aku kan karena kita mau bahas ini Bang, aku sempat nonton. Jadi di salah satu podcast itu ada yang ngundang 2 narsum. Jadi yang satunya ini memang mahasiswa PPDS. Jadi dia itu waktu itu chief di rumah sakitnya itu menghukum mungkin dia dan mahasiswa lainnya ya buat nginep di rumah sakit, pokoknya dihukum lah gitu kan. Tapi dia ini ditelepon sama istrinya, anaknya sakit, jadi izin buat pulang. Nah besok paginya nih, karena orang kan nyariin dia di mana nih, kok pulang gitu. Akhirnya ditelepon, disuruh balik, terus pas udah balik ke rumah sakit, dia disuruh ke kamar mandi, terus dipukulin Bang. Dia laki-laki sama cewek. Laki-laki. Cowok. Laki-laki. Oleh sama dokter. Senior sama dipukulin dokter. Karena dia pulang karena anaknya sakit. Iya, anaknya sakit. Jadi kayak di sini ya sebenarnya gini, kalau misalkan dia pulang terus mau dikasih hukuman tambahan, that's okay. Maksudnya kan itu kan memang lagi dihukum gitu dan dia izin. Cuman emang harus pakai kekerasan gitu. Emang harus pakai fisik gitu. Kalaupun misalnya biar jerah ya kayak entahlah apa gitu loh ya, jangan. Jadi bullying kan gak cuman yang soal uang itu kan Bang, ada kekerasan juga gitu. Oh ada bahkan ini ngebuatin paper buat senior. Oh iya kayak itu kan. Jadi kan kayak saya dulu kan pernah jadi dosen ya. Kita tuh agar kita tetap berhak disebut sebagai pengajar gitu ya. Kan itu nanti ada kelas-kelasnya tuh 3A, 3B, 3C. Yang tingginya itu adalah 4D ya. Dan kita menjadi profesor. Nah, untuk bisa mencapai posisi itu, kita harus membuktikan dengan menulis misalnya. Tampil di jurnal ya. Itu harus bikin penelitian. Nah, masalahnya kan para dokter-dokter senior ini barangkali merasa dia udah gak punya waktu lah untuk bikin paper-paper semacam itu kan. Mungkin karena terlalu sibuk cari duit atau terlalu sibuk nanganin pasien, kita gak tahu lah ya. Jadi yang kemudian dia suruh bikin paper siapa? Si dokter-dokter muda ini. Jadi si dokter-dokter muda ini disuruh bikinin paper buat dia agar bisa dia presentasikan di sebuah seminar dan dari sana dia mendapat nilai dan dengan nilai itulah dia kemudian
naik tuh tadi statusnya. Kalau perlu sampai profesor. Nah ini kan satu, itu kan bohong dong. Artinya itu sebuah bentuk pengkhianatan terhadap kejujuran. Karena kalau Anda mau dapat credit point ya mestinya Anda bikin sendiri dong penelitiannya. Dari kasarnya dari otak sendiri gitu, dari otak pemikiran sendiri sendiri gitu. Nah ini jelas sudah bohong nih. Itu udah melanggar etik ya. Tapi kedua dia memerintahkan para dokter muda itu untuk bikin paper tuh nggak gampang ya. Yang apalagi iya kan kalian tuh sebagai sebagai baru lulus dari kampus kan tahu lah betapa sulitnya bikin paper. Tapi itu masih paper S1 kan? Iya. Ini paper-paper yang harus bisa dipresentasikan di sebuah seminar internasional misalnya. Bisa dimuat di sebuah jurnal. Itu kan akan diuji oleh para ilmuwan lainnya. Nah, ini kan jahat sekali ya. Jadi udah uang tadi dihabisin, pikiran, bahkan kalau dia melanggar aturan dia bisa dipukulin, bisa disiksa, bisa dihina-hina ya. Begitu juga dengan pengetahuan dia dieksploitasi oleh para senior tersebut. Aku lihat di pernyataan si dokter tadi, bukan kakak ya, si dokter cowok tadi ya Bang. Mereka tuh sebenarnya akhir-akhir ini aja nih baru banyak yang speak up Bang. Sebenarnya mereka bukannya nggak berani speak up atau nggak berani ngelawan secara fisik ya Bang. Tapi ya tadi kan Bang Ade bilang mereka itu dididik sama senior-seniornya. Nah kalau mereka bermasalah sama seniornya, nggak asik sama seniornya, ibarat ngelawan atau gimana, mereka nggak mau diajarin. Jadi seniornya nggak mau ngajarin si anak-anak ini, anak-anak yang baru mau jadi spesialis gitu. Dan tau nggak sih kayak berdasarkan kayak menurut cerita-cerita para mahasiswa PPDS ini, ternyata kan mereka bukan ya magang juga ya jatuhnya, kayak kerja di rumah sakit pemerintah gitu. Ternyata jam kerja mereka itu 84 jam per minggu. Sedangkan kalau menurut Undang-Undang Cipta, ini penonton mesti tahu ya, kalau menurut Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Omnibus Law, itu para pekerja itu cuman bisa kerja harus batasnya itu 40 jam per minggu. Itu kan ngelewatin banget dong batas. Maksudnya 2 kali lipat gitu loh. Dan ditambah lagi tadi pengalaman Dokter Aulia yang bilang dia aja makan gak boleh, beli minum gak boleh. Itu kan kayak menyiksa secara perlahan gitu ya, loh. Itu kan dengan sengaja, artinya para senior itu menyiksa. Memang ini bukan karena, taruhlah begini, kamu bilang berapa deh jamnya? 84 jam per minggu. 84 jam. Itu kan artinya apa? Dia itu misalnya ya, dokter bisa bilang, ya kan jadi dokter, kamu tuh nggak bisa membayangkan kerjanya cuma dari Senin sampai Sabtu. Tapi juga Minggu dan juga Sabtu dan juga Minggu. Jadi 7 hari. Kalau 84 jam tuh 84 bagi 7 tuh artinya 12 Kalau kita normal nih kan sebenarnya 8 jam, 9 jam lah. Kalau dia bilang 12 jam per hari selama 7 hari. Karena misalnya ada kebutuhan untuk bisa menangani pasien. Taruhlah ada alasan itu. Itu kan masih, saya merasa bahwa itu masih bisa diterima, walaupun harus dengan catatan ya, orang yang kerjanya sampai 12 jam per hari itu harusnya, kalau kita kan dapat tambahan lembur. Iya benar. Kalau dia ada tambahan apa? Minimal, apa dapat credit point atau apa. Nah, masalahnya itu nggak terjadi ya. Kedua adalah, saya ulang ya, kalau itu masih bisa diterima. Tapi kalau misalnya si dokter itu dilarang untuk beli makanan minuman di luar, harus tidak boleh pulang ke rumah karena anaknya sakit. Itu logikanya di mana? Ya, setuju. Ya, itu memang kejam aja. Jadi dia merasa bahwa ntar kalau lo jadi dokter spesialis, itu penghasilannya jauh lebih besar daripada kalau lo cuma dokter biasa. Oke. Dan karena itu proses untuk menjadi dokter spesialisnya itu harus berdarah-darah. Nah, masalahnya ini dibiarkan, dan ini dilakukan oleh para dokter senior yang menangani kita datang ke dokter, orangnya mungkin pinter, tapi dia punya semangat atau punya tendensi untuk menyiksa junior-juniornya. Pertanyaan kita adalah, buat apa? Apa hasil yang diperoleh kalau para dokter itu disiksa dulu sebelum menjadi spesialis? Tapi biasanya kalau kayak gitu, ini nggak sih Bang, kayak udah tradisi ya, itu kayak dari senior atas terus nge-treat
bawahnya ngetik kayak bawahnya. saya ngelakuin ini, saya juga dulu lebih parah. Kedoknya gitu, Lo alibinya cuman gitu. apa? Lo gitu cuman ya. apa, lo segini doang gitu. Itu kayak ospek kuliah ya, Wak. Iya. Nah, dalam hal ini saya jadi ingat apa kata Menteri Kesehatan. Menteri gimana, Kesehatan tuh kan pernah bilang bahwa dia kan sebetulnya bukan dokter nih ya, Ya. tapi dia menangani kesehatan. Nah, Jadi dia tuh bilang bahwa jadi logika dia tuh logika yang sangat sama dengan kita. gimana? Ya. Jadi dia bilang gini, kalau lo sampai dibully oleh senior lo, lapor ke kita, laporin ke ya nggak tahu lah, ke perguruan tingginya, ke Kementerian Kesehatan, dan akan dibantu ya untuk mencegah jangan sampai itu terus terjadi. Itu udah dinyatakan tahun lalu ketika ingat nggak Kementerian Undang-Undang Kesehatan kan pernah keluar terus rame yang sampai demo. Oh iya. Yang sampai banyak sampai Ikatan Dokter Indonesia menyatakan akan iya. boikot kan. Oh, iya. Ya. Nah, salah satunya isunya adalah tentang ini. Tentang bahwa semestinya harus dipermudah tuh proses menjadi dokter spesialis. Ingat nggak ya? Aku ingat. Itu udah dinyatakan tahun lalu. Kalau sekarang ini masih berlangsung, yang kasus yang tadi Anda angkat di awal itu kan artinya nggak jalan tuh aturan. iya benar-benar belum diproses nggak sih? Bahkan maksudnya Ya, mungkin kita nggak tahu ya. kenapa orang masih melakukannya. Iya. Kalau saya sih akan menyarankan para dokter yang mengalami bullying, lapor aja ke kita, nggak usah pakai nama asli, pakai nama anonim aja. Iya, Nanti kita bisa. umumkan, sebut aja rumah sakitnya di mana gitu ya. Rumah sakitnya. Ingat nggak kemudian ada dokter Singapura, ingat yang pernah kita wawancara Iya, aku ingat. live itu Iya. melalui Zoom Iya. ya. Kan dia bilang di negara lain mana ada yang begitu. Nggak ada. Ini so Indonesia. Senior. Kalian Senior. dulu ketika masuk kuliah nih nggak usah spesialis nih. Iya. Kuliah di pelonco nggak? Pelonco. Tapi aku dulu ini Bang, orangnya nggak pedulian ya. Jadi kayak misalkan seniornya kumpul di sini ya gitu. Terus aku kabur gitu. Aku tipe yang kayak pas ditanya kamu kenapa nggak kumpul? Ngapain kumpul, dibentak-bentak doang, pulang aja lah Nah, gitu. tapi- Aku tipe yang gitu. Kan nggak mungkin tapi di kedokteran nih. Ngapain? Siapa? Kan nggak mungkin ya. Tapi itu artinya kan kamu tadi bilang bahwa ini udah tradisi. Iya. Ini kan sebenarnya tradisi yang terjadi bukan hanya di kedokteran, tradisinya terjadi di semua perguruan tinggi. Bahwa walaupun sekarang udah jauh lebih lumayan, sekarang pelonco itu sebetulnya udah nggak boleh. Ya, dulu di zaman saya masih di pelonco, senior saya lebih parah lagi. Ya, nah jadi memang ini adalah sebuah tradisi buruk negatif yang dipertahankan. Jadi kalau Anda punya kuasa, Anda lebih senior, Anda tuh berhak memperlakukan orang-orang junior Anda itu dengan seenak hati kalian gitu loh. Oke, jadi buat para penonton ini kita ngomong bukan asal ini kasus bullying banyak, enggak. Ini kata Kemenkes sendiri. Dari data Kementerian Kesehatan per Agustus 2024 itu sudah ada 234 laporan soal tindak bullying yang masuk ke Kemenkes. Bullying, dan yang paling banyak itu dari prodi atau program studi penyakit dalam, spesialis penyakit dalam. Itu ada 44 kasus. Nanti kita akan 234 laporan. Nah, kita akan sertakan. pertanyaan saya adalah 234 diapain? Nah, itu belum ada data atau laporan resminya, cuman sejauh ini yang baru masuk 234 belum tahu Bang tindakan apa yang dilakukan gitu. Karena begini Cindy, Egra. Kalau orang masih berani membuli juniornya seperti yang terjadi di Diponegoro ya. Ya, Undip. Undip. Itu kan artinya dia nggak takut. Dia merasa dia bisa melakukan itu terhadap juniornya dan dia tidak akan memperoleh hukuman apapun. Ya, walaupun sekarang kalau nggak salah udah terjadi di salah satu perguruan tinggi, saya lupa Unpad atau apa, di mana si dokter senior itu diberhentiin oleh si universitas. Bahkan ini Bang prodinya ditutup sementara. Si ini Undip. Undipnya. Itu Undipnya yang itu. Oh iya. Tapi di tempat lain ada sebuah, kalau nggak salah, saya minta maaf kalau saya salah. Di Unpad kalau nggak salah ternyata ketahuan dan dipecat, diberhenti. Ada 2 orang kan, ya. Nah, ini tuh harus kita angkat terus nih, harus disampaikan kepada publik bahwa para dokter senior itu tidak boleh lagi memperlakukan para dokter juniornya dengan cara yang sama.
Dan kalau dokter yang sedang menempuh pendidikan spesialis dokter ini diperlakukan seperti itu, dia harus punya tempat untuk mengadukan kasus ini. Iya. Ya. Aduan hotline mungkin. Hotline mestinya kan. Iya. Nggak usah. Jadi nggak usah pakai nama yang artinya dia bisa minta agar nama dia dirahasiakan ya. Iya. Ada perlindungan terhadap orang-orang semacam ini. Cuma ini harus dilakukan agar berhenti nih kejahatan ini. Ya, mudah-mudahan tadi namanya si Aulia ya. Dokter. Aulia ini mudah-mudahan menjadi dia korban, tapi dia bisa menjadi korban yang memulai sebuah tradisi baru. Ya. Yaitu perbaikan. Tanpa ada perpeloncoan, tanpa ada istilahnya alibi. Ini demi biar dokter spesialis tahan banting. Gak ada lagi tradisi-tradisi nyeleneh istilahnya yang memang justru merugikan si mahasiswi PPDS lagi dan ya mahasiswi dan mahasiswa. Karena ini Bang dari data tadi ya, ini beda data, jadi dari Kementerian Kesehatan lagi-lagi itu mereka semacam sempat mengadakan survei dan mereka men-screening para mahasiswa PPDS yang punya tendensi untuk ngelakuin bunuh diri. Dan itu ada 399 mahasiswa PPDS. 399 mahasiswa yang punya tendensi untuk bunuh diri. Mahasiswa PPDS. Karena saya memang bisa membayangkan ya, misalnya saya ikut pendidikan itu dan itu kan bilangannya nggak bulan, kita ngomong bicara tahun. Iya, tahun ya. Bertahun, taruhlah misalnya 2 tahun kali ya. Dia membayangkan gue setiap hari harus berangkat ke rumah sakit, akan dimaki-maki, akan dihina-hina, mungkin dilecehkan dan seterusnya. Nggak semua orang tahan loh. Nggak semua orang tahan. Buat saya tuh kalau dia akhirnya memang terpaksa bunuh diri gitu, melakukan bunuh diri, ya saya berharap Tuhan memaafkan dia lah. Karena memang itu berat sekali untuk menjalani kondisi semacam itu. Kayak paham gak sih tiap hari harus ke kerjaan, menghadapi situasi. Kita pelonco berapa lama? Kamu berapa lama? Cuma semingguan. Cuma semingguan. 1 semester lah waktu itu. 1 semester tuh artinya 2 bulan gak sih? 3 bulanan. Itu pun bukan ketemu sama seniornya setiap hari di langsung gitu. Itu kan biasanya ada acara gitu kan. Itu cuman bentar. Pelonco kalian tuh itu mah inilah ya. Saya nggak bilang itu baik. Saya mau bilang dibandingkan dengan apa yang dialami oleh para mahasiswa PPDS ini, itu nggak ada apa-apanya lah. Kayak kasarnya para mahasiswa PPDS ini nggak bakal tahu kejutan apa yang bakal terjadi ke depannya. Iya, ini kan maksudnya para dokter ini kan mungkin mau belajar, memang mau belajar kan. Kan berharap banyak nih dari para seniornya. Mbok Toyo ngasih pelajarannya yang bener gitu, bukan peloncoan, bukan malah disuruh beli ini, bayar pajak ini. Kan maksudnya kan belajar buat jadi dokter spesialis yang gitu baik. Bang, yang baik gitu. Nih kalau jadi dokter spesialis tuh kayak gini loh, kayak gini. Atau bahkan kayak tadi yang soal bikin penelitian, dia bisa ajak nih yang junior, yuk kita bikin penelitian sama-sama, tapi demi menghasilkan sebuah temuan baru dan macam-macam. Nah ini enggak kan, sama sekali enggak seperti itu. Kasarnya disuruh dibabuin gitu ya nggak sih? Dibabuin ya, kayak tadi yang itu, bahkan misalnya tadi bahwa dia mau beli, saya pernah baca di salah satu laporan di media dibilang bahwa ketika dokter-dokter spesialis itu kepengen main futsal, yang menyewain lapangannya itu harus juniornya, duit juniornya, lapangan disediain, bahkan sepatu dan kaosnya disediain oleh para juniornya. Itu kan doesn't make sense at all. Gila gitu. Itu udah gila ya. Ya mudah-mudahan kita nggak dengar lagi yang kasus serupa. Cuma kalau buat saya harus minta agar pemerintah, Kementerian Kesehatan betul-betul serius ya. Kalau sampai kejadian lagi, sampai ketahuan ada yang melapor, langsung bikin tindakan tegas yang diumumkan secara terbuka kepada publik. Bahwa Dr. Cindy mulai saat ini diskors selama 6 bulan gitu ya. Dia tidak boleh, praktek atau apa ya, karena dia sudah mengeksploitasi juniornya. Biar ada yang takut Bang. Tapi, ini kan kayak gini kan, kayak dia tuh
nggak takut gitu loh. Yang ngebully itu kan nggak takut. Jadi harus ada aksi nyata gitu loh. Bahkan kalau bisa banget kalau kasusnya udah separah itu bukan cuma skorsing, kalau saran saya itu benar-benar entah dipecat, izin dia praktek dicabut di semua rumah sakit. Karena gue gemes banget ya. Sabar. Izinnya nih dicabut gitu loh. Karena kalau kita dengerin suara si Dokter Aulia itu emang sedih banget. Nyesek banget, parah. Sampai punggungnya sakit itu kan kerja lembur bagai kuda apa gitu dia. Kerja lembur gimana lagi gitu. Oh iya, gimana lagi dia mau tidur nggak bisa, mau bangun punggungnya sakit harus bangun pelan-pelan dulu. Dan berharap ini sih yang paling penting undang-undang yang tahun lalu, undang-undang kesehatan salah satunya soal yang mengatur ini ya, syarat untuk mahasiswa PPDS ini nggak terlalu dipersulit, ini benar-benar bisa digodok sama DPR mungkin bisa. Udah jadi, udah keluar, udah resmi, tinggal dijalankan. Udah malah bener-bener. Nah itu makanya saya bilang itu tahun lalu kan keluarnya. Kalau sekarang masih ini kejadian, artinya tidak diterapkan secara konsisten. Itu yang harus kita minta ke pemerintah. Please banget. Jadi di judul di judul tulis tuh pemerintah harus beri sanksi terhadap dokter-dokter tegas, setegas-tegasnya, seberat-beratnya. Oke? Ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Kalau kalian ada saran, Kak, mau bahas ini, Kak, boleh komen di bawah. Jangan lupa apa, Sin? Jangan lupa, udah tadi ya, like, comment. Kalau mau share cerita juga boleh. Boleh, share cerita, boleh banget. Pengalaman kalian, bahkan kalau misalnya di antara para penonton Cokro TV ada yang mahasiswa PPDS, boleh banget ceritain pengalamannya di bawah. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita selanjutnya ya guys. Bye-bye. Bye-bye.